Baik, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah saya yaitu manajemen. Hari ini kita lanjutkan untuk materi yang kemarin, yaitu adalah materi tentang pengkoordinasian. Nah, salah satu kalau kemarin kita sudah bicara tentang struktur organisasi, bagaimana kita menyediakan rumah untuk berjalannya sebuah organisasi. Sekarang kita akan memberikan uh, alatnya ya. Nah, siapa alatnya? Yaitu orang-orang yang uh, bekerja untuk perusahaan itu, dan itu kita akan membahasnya untuk hari ini tentang manajemen sumber daya manusia seperti apa. Nah, saya share screen dulu. Nah, manajemen sumber daya manusia ini menjadi salah satu hal yang penting untuk perusahaan ya. Jadi manajemen sumber daya manusia ini menjadi salah satu bagian penting bagi perusahaan, di mana perusahaan itu bisa jalan ataupun tidak bisa jalan karena memang kondisi dari sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Maka sumber daya perusahaan itu kalau di dalam perusahaan itu menjadi aset ya, bukan menjadi ini ya, bukan menjadi suatu yang membebani perusahaan, tapi memang aset. Tetapi sumber daya manusia bisa menjadi beban bagi perusahaan kalau memang jumlah sumber daya manusia itu melebihi kebutuhan dan kondisi mereka tidak terlalu apa namanya ya, berpengaruh signifikan terhadap jalannya perusahaan. Nah, ini sehingga seharusnya kita memang bisa memilih mana sumber daya yang tepat bagi sebuah perusahaan dan berapa jumlah sumber daya yang tepat untuk mengisi struktur-struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan. Jadi ketika kemarin kita sudah membuat strukturnya, nah masing-masing struktur organisasi yang kemarin kita bahas bisa diisi dengan sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu sumber daya manusia ini memang harus dikelola dengan baik ya. Jadi tidak bisa juga kita mengesampingkan dari pengelolaan sumber daya manusia karena memang sumber daya manusia ini bisa dikatakan sebagai motor penggerak perusahaan ya. Mungkin selama ini banyak yang kita kenal bahwa wah sudah ada teknologi informasi yang bisa menggerakkan perusahaan, tapi sebenarnya motor penggerak dari perusahaan itu adalah manusia, yaitu karyawan. Nah, eh, kalau kita melihat sumber daya manusia, itu kita memang harusnya melihat dari sisi kewirausahaan ya. Jadi bagaimana individu-individu ini memberikan sumbangan yang berharga untuk perusahaan supaya tercipta sistem organisasi kewirausahaan. Artinya sistem organisasi kewirausahaan itu sebenarnya adalah bagaimana mereka itu berkembang bersama untuk memajukan perusahaan. Artinya sebenarnya inovasi-inovasi yang dipunyai oleh seorang individu itu harus mampu untuk menjadi pionir bagi perusahaan. Jadi individu-individu itu memang harus dikembangkan inovasi-inovasinya ya. Jadi kewirausahaan itu kan intinya adalah bagaimana dia mempunyai inovasi-inovasi untuk memajukan perusahaan. Begitu juga ini. Jadi sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh sumber daya manusia itulah yang merupakan produktivitas yang bisa dipegang kemudian nanti kinerjanya itu bisa kita nilai gitu ya. Nah, pengertian manajemen kalau banyak ya pengertian dari manajemen ya, Anda bisa baca di berbagai macam buku gitu ya tentang teori manajemen SDM. Intinya adalah bagaimana sebenarnya manajemen itu dikelola dengan baik ya, karena tujuan tujuan manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana kita menggerakkan sumber daya manusia itu untuk mereka produktif dan mencapai apa ya tujuan yang diharapkan oleh perusahaan yang kemarin kita sudah bahas di sesi pertama itu ya. Jadi memang itu sebenarnya tujuan dari manajemen SDM ya. Jadi sekali lagi SDM itu adalah sebuah aset yang memang harus dikelola secara yang mampu meningkatkan produktivitas mereka sehingga mereka memberikan kontribusi yang
baik untuk perusahaan mencapai tujuan yang diharapkannya, atau strategi-strategi yang kemarin kita bicarakan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, fungsi-fungsi SDM di sini ya, skupnya itu ada beberapa sebenarnya, ada 3, yaitu pengadaan SDM, pengembangan SDM, dan pemeliharaan SDM. Jadi kalau fungsi SDM dengan pengadaan SDM itu adalah mereka mengadakan SDM. Jadi kita sudah tahu struktur organisasi dan kita mencoba untuk memberikan SDM di situ, sehingga fungsi operasional yang terkait ada perencanaan SDM, penarikan SDM, seleksi dan penempatan serta pembekalan SDM. Nah, kemudian ada pengembangan SDM, yaitu pengembangan skill maupun soft skill daripada SDM ya, melalui apa sih? Melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir. Jadi ada 3 untuk pengembangan. Serta yang terakhir adalah pemeliharaan SDM. Jadi pemeliharaan SDM itu hubungannya dengan kompensasi, gaji, bonus, dan lain sebagainya. Kemudian integrasi, bagaimana hubungan antara satu perusahaan dengan satu bagian dengan bagian lain, satu individu dengan individuan lain gitu ya. Kemudian hubungan dengan buruh dan PHK. Nah, dalam lingkup manajemen sumber daya manusia ada beberapa instrumen yang dibutuhkan sehingga pengelolaan fungsi SDM di atas ini tadi ya, yang pengadaan, pengembangan, sampai pemeliharaan SDM itu bisa dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan strategi yang diterapkan perusahaan. Maka perusahaan itu harus mengembangkan 3 instrumen SDM, yaitu analisa jabatan, penilaian prestasi kerja, dan evaluasi jabatan. Jadi analisa jabatan ini nanti akan menjelaskan jabatan-jabatan ini itu kenapa dibutuhkan dan bagaimana pengisiannya dan lain sebagainya, pekerjaannya apa, itu analisa jabatan. Kemudian nanti ada penilaian kinerja dan jabatan itu akan dievaluasi. Nah, ini sebenarnya lingkup dari pengelolaan SDM. Ya. Terus kemudian kadang-kadang ya, ini yang biasanya ini karyawan itu hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang tenaganya akan digunakan secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Tetapi dengan pengembangan manajemen sumber daya manusia, SDM ini harus menjadi sebuah aset. Nah, sehingga harus dipelihara, kemudian dipenuhi kebutuhannya dengan baik, supaya mereka bisa bekerja mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, ada beberapa tujuan dari MSDM ya, ada organisasional, fungsional, kemasyarakatan, dan personal. Jadi ketika kita mengelola sebuah perusahaan, sekelompok manajemen sumber daya manusia, maka kita harus mengelolanya secara organisasional, secara fungsional, kemasyarakatan, juga secara personal. Tujuan dari proses manajemen sumber daya manusia adalah efektivitas daripada sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu ya. Jadi departemen SDM ini kalau ada departemen SDM itu akan membantu departemen-departemen yang lain untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, ini tujuan organisasional ya. Ada tujuan kemasyarakatan bahwa bersikap etis dan bertanggung jawab supaya tidak ada efek-efek negatif yang timbul bagi organisasi. Jadi mereka kan sekelompok masyarakat juga kan, gitu kan. Sehingga hubungan sosialisasi mereka itu juga harus diperhatikan. Personel, jadi gini, ketika ada seseorang karyawan itu kan sebenarnya pribadi mereka dan juga orang-orang yang melekat pada pribadi karyawan tersebut. Jadi misalkan ada istri, suami, anak, gitu ya. Nah, tujuan personel ini ternyata tidak hanya perusahaan itu mempunyai tanggung jawab sosial kepada seseorang itu, tapi juga mereka yang ada di belakang karyawan itu. Sehingga mau tidak mau
mereka juga harus ikut dipikirkan oleh pada saat kita melakukan pengembangan SDM. Ya, karena apa? Ketika mereka itu bisa bekerja dengan baik, tidak ada tidak ada permasalahan dengan yang di belakang mereka, gitu kan? Mereka akan berkontribusi luar biasa untuk perusahaannya. Bahkan di perusahaan yang besar-besar, di perusahaan yang di luar negeri itu memang kayak misalkan di sebuah perusahaan itu ada termasuk penitipan bayi, supaya perempuan-perempuan yang bekerja di sana itu tidak pusing lagi ya bagaimana menempatkan anak-anak mereka. Jadi mereka punya pemikiran yang memang hanya untuk perusahaan, sedangkan anaknya safety gitu ya, aman gitu kan. Seorang ibu pasti kalau ketika anaknya di rumah pasti di tempat kerja juga pikiran gitu ya, ini kenapa, anaknya gimana. Nah kalau anaknya sudah safe, maka dia semakin produktif untuk perusahaan. Kira-kira contohnya seperti itu. Di perusahaan-perusahaan besar di luar negeri, bahkan di Indonesia pun di perusahaan-perusahaan besar, saya kira sudah ada beberapa yang seperti itu. Jadi bukan hanya personal itu, tetapi juga di belakang personel itu juga turut kita perhatikan, di perusahaan perhatikan. Nah, itu beberapa fungsi dari MSDM ya. Kalau menurut Wetter and Davis 96, fungsi MSDM-nya ada persiapan dan seleksi, pengembangan dan evaluasi. Ini melalui beberapa ya. Kalau seleksi itu ada analisa dan desain jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, juga seleksi. Kalau pengembangan dan evaluasi itu ada orientasi, pelatihan, perencanaan karir, dan penilaian kinerja. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari kompensasi, ini ada upah, insentif, tunjangan, dan layanan. Kemudian ada hubungan kekaryawanan dan audit, itu ada juga hubungan karyawan. Serikat pekerja, nah ini serikat pekerja itu bisa supporting untuk perusahaan, tetapi juga bisa menjadi masalah untuk perusahaan ya. Jadi manajemen ini harus membuat hubungan baik dengan serikat pekerja. Kemudian juga ada audit MSDM. Nah, ada beberapa fungsi dari MSDM, yaitu penyediaan staf, pengembangan SDM, kompensasi, keselamatan karyawan, hubungan karyawan dengan perburuan ya. Ini untuk fungsi-fungsi MSDM dari teorinya Monde. Nah, penyediaan staf atau staffing ya. Ini sebenarnya adalah bagian daripada pengelolaan SDM ya, tetapi memang ini menjadi suatu khusus yang hubungan dengan struktur organisasi yang kemarin. Ya, jadi usahakan bahwa struktur organisasi yang kemarin kita lihat itu memang benar-benar sudah terisi dengan baik gitu ya orang-orangnya. Nah ini biasanya melalui beberapa analisa, yaitu analisa jabatan, perencanaan SDM, baru kemudian rekrutmen dan seleksi. Jadi ini cara untuk menyediakan staf atau mengisi tadi ya. Tadi kita berbincang mengenai secara umum pengelolaan SDM. Nah ini khusus untuk mengisinya, kita nggak untuk mengisi struktur organisasi yang kemarin sudah kita bahas itu nggak asal gitu ya, asal mengisi dengan orang. Karena itu punya harus dengan analisa jabatan, perencanaan SDM yang baik, dan perekrutan. Jadi analisa jabatan ini untuk menentukan apa sih, siapa sih yang pas untuk posisi itu gitu ya. Misalkan untuk bagian accounting itu harus staffnya juga harus lulusan akuntansi misalkan, nggak bisa diisi dengan lulusan pertanian misalkan, seperti itu. Jadi memang harus pas jabatannya untuk jabatan tertentu ya, itu harus pas. Nah oleh karena itu proses selanjutnya adalah untuk merencanakan sumber daya manusianya seperti apa, baru kemudian dilakukan rekrutmen. Nah, seperti tadi bahwa fungsinya adalah pengembangan SDM itu melalui pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya ya, tadi sudah saya jelaskan di atas. Kompensasi nih, kompensasi itu kalau di atas tadi kita bahas ini adalah sebagai pemeliharaan SDM ya, sehingga kita bisa harus memberikan kompensasi atau imbalan
balas jasa yang sudah mereka lakukan terhadap perusahaan ya. Ada kompensasi langsung, misalkan itu gaji, upah, ada kompensasi yang tidak langsung, tunjangan, misalkan tunjangan sakit, tunjangan kalau sekarang asuransi gitu ya, ada BPJS, asuransi ketenaga kerjaan itu ada. Non finansial juga ada ya, misalkan pengada apa namanya supporting untuk seseorang dan lain sebagainya. Keselamatan dan kesehatan juga harus diperhatikan ya. Sekarang apalagi di era COVID semacam ini, keselamatan dan kesehatan daripada sumber daya manusia itu memang benar-benar kita harus cek setiap saat, setiap waktu. Sehingga di beberapa perusahaan itu ada modelnya adalah rapid secara bersama-sama atau tes swab secara bersama-sama supaya apa? Karena memang bekerja di suatu tempat itu berkumpul sehingga mereka tidak atau mereka lebih sehat saja gitu ya. Sehingga COVID itu tidak menular kemana-mana. Hubungan karyawan dan perburuan ini yang juga tadi saya bilang bahwa di beberapa perusahaan yang besar organisasi buruh itu memang harus diadakan sesuai undang-undang. Nah, manajemen juga harus mempunyai hubungan yang baik ya dengan organisasi buruh ini karena memang itu adalah mitra kerja daripada perusahaan sehingga memang karyawan itu bisa benar-benar maksimal bekerjanya. Nah, di sini saya melihat kesaling terhubungan antara fungsi-fungsi SDM itu penting. Jadi masing-masing fungsi SDM tadi kalau memang ingin memajukan perusahaan memang harus terintegrasi secara holistik dengan baik. Ya, ini yang penting juga. Nah, sehingga kalau kita lihat lingkungan daripada manajemen sumber daya manusia itu adalah seperti ini ya. Nah, ini semuanya ini disupporting oleh manajemen sumber daya manusia. Karena yang mengisi bagian pemasaran operasional dan lain sebagainya itu adalah manajemen sumber daya manusia. Dan ini fungsi-fungsinya. Nah, ini untuk lingkungan internal dan untuk lingkungan eksternal itu ada pasar tenaga kerja, masyarakat, ya, teknologi, pelanggan, pesaing dan lain sebagainya. Oke. Saya kira itu presentasi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan kita akan lanjutkan di WhatsApp ya. Dan nanti juga ada tugas di Google Classroom. Nanti silakan untuk dikerjakan. Oke, saya rasa sekian video dari saya. Mohon untuk diperhatikan dan bila pertanyaan tadi silakan ditanyakan melalui WA. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.